Sudah, Pak. Sudah ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Kasih kita mulai ya. Oke, malam ini kita akan berdiskusi. Saya akan memaparkan tentang membangun konsep dan ide desain dalam proses desain arsitektur ya. Membangun konsep dan ide desain. Konsep ini selalu menjadi apa ya? Menjadi perkataan yang terus-menerus nanti akan kalian gunakan, baik dari mulai saat baru mulai kuliah ya masuk arsitektur, sekarang proses belajar di arsitektur, nanti kalau kalian tamat kemudian berpraktek sebagai seorang arsitek, konsep ini akan selalu perkataan yang selalu akan diulang-ulang dan selalu akan kalian gunakan gitu ya. Apa sih konsep sebenarnya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa sih konsep sebenarnya? Apa pentingnya dalam desain arsitektur? Ayo, boleh salah kok. Kalau menjawab boleh keliru, boleh salah. Tidak harus benar kalau menjawab atau memberikan tanggapan. Boleh, silakan. Ada yang mau mencoba memberikan tanggapan? Apa sih konsep sebenarnya? Kan udah studio berapa kalian? Studio 3 ya? Betul kan? Betul, Pak. Oke. Berarti di studio 2 dan studio 1 kalian sudah berkonsep. Apa sih konsep dalam desain arsitektur? Selalu itu jadi pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh dosen. Konsep kamu itu apa gitu? Apa konsepnya? Terus tiba-tiba kalian menceritakan tentang analogi dari bentuk burung ya, kupu-kupu ya. Terus diubah dalam bentuk wujud fisik bangunan. Itu konsep. Apakah itu konsep? Bisa, Pak, bisa dibilang konsep ya, Pak. Ya, bisa dibilang konsep ya. Ya, memang bisa dibilang sebagai konsep seperti itu. Jadi pendekatan analogi itu namanya ya, analogi, metafora, mengandaikan, mengibaratkan ya. Itu bisa disebut sebagai pendekatan konsep kepada bentuk ya. Tapi di tataran level berkonsep ria dalam arsitektur, cara seperti itu adalah level yang paling rendah. Level yang paling rendah. Kalau tidak disertai dan didukung dengan kekuatan konsep yang lain. Ya, kekuatan konsep yang lain itu bisa saja berasal dari bersumber dari fungsinya, dari spesifikasi bangunan yang unik misalnya, ya. Tanpa didukung oleh itu maka nggak bunyi, ya, nggak bunyi desainnya konsepnya itu lemah, gitu. Konsep itu lemah. Dan kalian juga harus ingat bahwa dalam berarsitektur, kan saya selalu ulang-ulang ya, tidak ada benar dan salah di dalam desain arsitektur. Ya. Tidak ada benar dan salah. Kalau semua yang terlibat di dalam proses desain itu sudah setuju ya, yang terlibat adalah stakeholders ya, penggunanya, owner, pemiliknya, arsiteknya, udah setuju semua ya, sudah sependapat terhadap desain yang dibuat, maka itu menjadi benar. Tapi ketika masih ada perbedaan pendapat, kliennya nggak setuju, dia mau diubah lagi, mau bentuk yang lain, mau konsepnya diubah. Nah, selama itu masih terjadi perdebatan dan diskusi, maka desain kita masih belum approve, masih belum disetujui. Ya.
konsep ini sangat membantu untuk mempercepat proses desain kita itu disetujui dan diterima oleh semua stakeholders dan pemilik. Ya. Kalau kita mendesain sesuatu, bangunan, ya, tentunya bangunan, tanpa ada cerita di belakangnya, cerita itu berupa konsep yang menguatkan desain kita, maka ini bisa dijatuhkan dan dihempaskan desain Anda. Ya. Kalau masa kuliah ini dihempas oleh dosen langsung banting, apa yang kamu buat ini? Sampah ini. Ya udah, siap-siap Anda ya. Makanya kuliah di arsitektur berat. Tapi kalau Anda bisa membangun konsep dan menceritakan dasarnya Anda keluar dengan, atau bukan keluar ya, dasarnya Anda menghasilkan bentuk, baik itu bentuk ataupun sistem bangunan seperti itu, ada dasar yang kuat dan bisa argumentasikan dengan baik, ya, argumentasi Anda bisa diterima oleh klien, dalam hal ini dalam masa kuliah adalah dosen, maka sudah selesai ya. Nah, ini ada beberapa cara-caranya di sini, bagaimana membangun konsep dan ide desain. Ya. Seperti kuliah saya sebelumnya ya, bahwa desain itu adalah sebuah proses. Hasil akhir adalah bonus. Kalau prosesnya betul, maka desainnya bagus. Bonusnya banyak ya, bonusnya banyak. Bonus di hari raya dapat THR ya, 1 bulan gaji misalnya, atau 10 bulan gaji, wah, kaya raya ya. Jadi kalau prosesnya ini semua betul, maka hasil akhir itu adalah bonus. Yang terpenting adalah proses di sini. Berdasarkan kerangka acuan proyek ya. Coba nanti dirujuk lagi proses di kuliah saya yang kedua atau yang pertama ya, tentang proses desain ini. Di sini grafik yang saya tunjukkan adalah bagaimana analisa tapak, analisa bangunan, studi demografi, dan ide dan solusi desain itu di prosesnya itu di overlaykan atau disuperimposkan. Jadi dalam proses desain, keempat elemen ini, unsur ini yang sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap objek yang akan kita desain. Objek yang akan kita desain tentu saja bangunan, itu ada tapaknya. Ya, ada tapaknya. Sehingga analisis tapak itu penting untuk dilakukan. Mengapa penting untuk dilakukan analisa tapak? Ada tanggapan? Pentingnya mungkin dari itu ya Pak, dari cahaya matahari lewatnya cuaca di daerah itu mungkin Pak, dari cuaca, dari kebisingan bisa jadi Pak. Di tanah misalnya, tanahnya lembek atau keras itu. Ini aja Pak yang tahu. Ya, analisa tapak ini komprehensif ya, komprehensif. Artinya analisis tapak bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, analisa tapak terhadap dirinya sendiri, terhadap tapaknya sendiri, kita harus menganalisis ya, terhadap potensi tapak yang dimiliki oleh tapak tersebut. Ya, contohnya misalnya tadi dijelaskan oleh siapa tadi yang memberikan tanggapan? Rahiman ya, Rahiman. Jadi terhadap dirinya sendiri, potensinya apa? Misalnya dari struktur tanah, atau tanahnya lembek atau keras, itu nanti menentukan jenis fondasi apa yang mau digunakan. Ya, apakah bangunannya pilotis? Pilotis itu tidak di atas tanah, ya, panggung, bentuk panggung dan sebagainya. Kemudian potensinya yang lain, misalnya, oh ternyata di sisi kanan kiri tapak tersebut belum ada bangunan apa-apa. Itu potensi yang dimiliki, ya, potensi yang dimiliki oleh tapak itu sendiri. Nanti analisis yang selanjutnya adalah analisis bagaimana konteks tapak, ya, tetangga tapak terhadap tapak kita seperti apa. Itu harus dianalisis. Kan di kuliah-kuliah sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa
bangunan kita, objek yang kita desain, itu pasti akan punya tetangga ya. Jadi bagaimana tetangga kita dalam bentuk tangible dan intangible, yang tangible itu fisik bangunan, struktur fisik, ya, terhadap tapak kita bagaimana, dan intangible, orang-orang di sekitar tapak kita, masyarakat, bagaimana nantinya masyarakat itu mengapresiasi bangunan kita. Itu harus dianalisa. Ya. Kemudian saat bersamaan kita juga harus menyiapkan analisis bangunan. Analisis bangunan dalam hal ini tercakup kepada yang pertama tentang programmingnya, aktivitasnya. Ya, aktivitasnya apa yang kita create, yang ingin kita ciptakan terhadap di dalam bangunan tersebut. Ya, aktivitasnya apa? Aktivitasnya apa ini terkait kepada siapa penggunanya. Kita harus tahu siapa penggunanya, baru kita bisa mempropos aktivitasnya apa. Dari aktivitas muncullah ruang-ruang. Ruang apa yang diperlukan untuk bisa digunakan untuk melakukan aktivitas. Ya, ingat ya, ada pengguna dulu, kemudian kita tahu siapa penggunanya, dari pengguna kita sudah tahu, maka kita bisa menentukan aktivitasnya apa. Dari aktivitasnya apa saja, kita breakdown, kita list down, kita buat daftarnya, baru kita bisa menentukan ruang-ruangnya. Dari ruang-ruangnya bersamaan kita bisa menentukan besar ruangnya, berapa size, berapa ukuran ruangnya. Ya, terkait kepada jumlah pengguna. Itu analisa dari programming. Ya. Analisa bangunan setelah programming, sistem strukturnya harus kita analisa juga. Kita akan menggunakan struktur apa? Jenis struktur apa? Dari struktur apa, kemudian kalau sudah ditentukan, kita harus menentukan materialnya apa? Apakah kita menggunakan material lokal yang ada di sekitar tapak, ya, atau menggunakan material semaksimal mungkin dari kota yang ada, kota di mana tapak itu berada misalnya, atau justru kita ingin menggunakan material import dari kota tetangga misalnya, ya, didatangkan malah lebih jauh dari Jakarta misalnya. Itu kita membuat analisis. Dari segi struktur material, belum lagi peralatan bangunannya, kita membuat analisis. Karena bangunan kita pasti menggunakan peralatan utilitas, dari mulai plumbing, peralatan perpipaan, listriknya. Kita sebagai seorang arsitek harus bisa menganalisis, ya, jenis material apa yang kita gunakan, sistem kelistrikan seperti apa, sistem perpipaannya seperti apa, penyediaan air bersihnya seperti apa. Kalau bangunannya bangunan high-rise building, itu lebih kompleks lagi. Ya, sistem strukturnya harus paralel dan terintegrasi dengan sistem utilitasnya, dengan sistem building services istilahnya. Building services-nya harus terintegrasi dengan sistem struktur dan terintegrasi dengan desainnya, ya, desain arsitekturalnya. Kemudian studi demografi. Studi demografi ini terkait kepada penggunanya. Siapa sih pengguna bangunan kita? Kita harus tahu, ya, karakter pengguna bangunan kita seperti apa. Ya. Desain sebuah rumah untuk profesi seorang dokter misalnya, pasti akan berbeda dengan profesi dokter yang lain. Bingung ya? Dokter Budi dengan dokter Hasan, ya, dua-duanya dokter, tapi belum tentu keinginan dan kebutuhan ruangnya itu sama, walaupun dua-duanya sama-sama dokter, ya, karena karakter individunya pasti berbeda dan punya keinginan, dan masing-masing punya keinginan, punya kebutuhan. Jadi penting dibuat studi demografi, tanya betul-betul hobinya apa, gitu ya. Kemudian inginnya, ekspektasinya nanti ruangnya mau seperti apa. Nah, sebagai seorang arsitek, tidak semestinya apa yang diinginkan ingin dalam bahasa Inggrisnya adalah wants, ya. Apa yang diinginkan oleh klien itu harus dipenuhi, belum tentu. Arsitek harus bisa membaca mana yang memang layak untuk diberikan kepada klien dan mana yang
tidak sesuai. Tidak sesuai artinya tidak mencerminkan karakter orangnya gitu. Ya, arsitek harus bisa membaca itu. Jadi arsitek ini kadang-kadang agak separuh dukun ya. Ya, ini bercanda. Artinya arsitek harus bisa memahami itu. Saya sudah memberikan contoh ya di kuliah sebelumnya tentang rumahnya Pak Ginting yang didesain oleh Adi Purnomo ya, Mas Mamo. Itu bagaimana contoh si arsitek berusaha mendalami atau memahami karakter dari penggunanya. Itu di studi demografi. Studi-studi ini, analisa tapak, analisa bangunan, itu dilakukan secara komprehensif dan secara siklus, bersamaan dengan mencoba keluar dengan ide-ide yang dilakukan di dalam tapak tentu saja. Nah, proses ini cycle kadang keluar dengan atau menghasilkan beberapa alternatif desain. Nggak cukup satu alternatif, bisa banyak sekali ya, bisa alternatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 30 ya. Bahkan mungkin sampai berpuluh-puluh alternatif desain masih belum sepakat juga. Itu biasa dalam arsitektur. Berubah desain itu selalu senantiasa berubah, atau proposal desain yang kita buat senantiasa akan berubah sesuai dengan diskusi atau tanggapan-tanggapan dari stakeholders. Biasa itu. Jadi kalian pun proses itu sebenarnya diajarkan di dalam proses studio. Jadi kalian jangan terus menyerah ketika asistensi studio, misalnya asistensi dengan dosen disuruh ubah, terus kalian malas lah, apa bapak itu suruh ubah-ubah, desain udah bagus-bagus macam nih. Nggak boleh seperti itu. Kalau anda melakukan seperti itu, maka Anda tidak akan pernah menjadi seorang arsitek yang baik ya. Ketika Anda disuruh cari alternatif lain, ubah ini, cari ide lain, artinya desain Anda itu masih belum baik. Ya, stakeholders di dalam proses belajar arsitektur di kampus adalah dosen, sekaligus sebagai klien. Jadi, dosen komentar seperti itu, ubah, perbaiki, alternatif seperti saya berikan ilustrasi ketika terjun di dunia profesi. Ya, pengalaman saya seperti itu, ya, baik waktu masih di Indonesia dan di sini saya membantu teman-teman arsitek profesional di sini. Saya membantu, itu satu desain bisa sampai letih kita membuat alternatif. Tapi ya itu resiko profesi. Kita harus buat karena kita sudah menyanggupin dan menerima untuk mengerjakan proyek tersebut. Apa hasil diskusi dengan klien, masukan, input, kita harus bisa memberikan argumentasi. Ya, dan ketika memang harus dirubah dan keluar dengan desain yang baru, alternatif baru, lakukanlah. Gitu ya. Oke, bisa sampai sini? Halo? Udah tidur semua ini? Kok serasa ngomong sendiri ya? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah bisa ada. Sudah berapa orang? 39 ya. Oke. Bisa ngikuti ya. Oke. Paling tidak ada 4 pendekatan untuk kita mengeluarkan ide dan solusi desain. Ya, boleh disebut sebagai pendekatan untuk berkonsep. Pendekatan untuk menghasilkan sebuah konsep yang nantinya akan membackup desain kita. Ini menjadi cerita dalam tanda petik, cerita mengenai bangunan kita ya, bangunan yang kita desain. Ya, kalian sudah lihat hands out-nya kan. Yang pertama disebut sebagai conceptual approach, ya, pendekatan konseptual. Tapi bahasa gampangnya di sini berisi tentang argumentatif, ya. Pendekatan konsep yang lebih bersifat argumentatif. Contoh yang paling gampang, yang paling sederhana, ini adalah
pendekatan konsep secara analogi dan metafora yang saya jelaskan di awal tadi. Oh, saya terinspirasi bentuk daun sirih misalnya, daun sirih. Kemudian saya transformasikan ke dalam bentuk bangunan, di mana di denahnya, di atapnya, gitu. Itu konseptual ya, secara konseptual dan argumentatif. Yang kedua, pendekatan konsep yang lain, ini juga konsep walaupun tidak ada bahasa konsep ya, berdasarkan isu base ya, berdasarkan isu. Yang ketiga, berdasarkan desain teori, nanti kita bedah satu-satu. Yang keempat, kombinasi antara isu dan desain teori. Masing-masing ini konsep. Sesuai dengan levelnya seperti yang saya jelaskan tadi, level yang paling bawah ya adalah yang argumentatif seperti ini. Bukan berarti tidak baik ya. Banyak arsitek yang berhasil mampu mempertahankan dan menjelaskan ide desainnya secara konseptual argumentatif. Mampu dia, ada yang mampu dan memang baik bangunannya ya. Orang-orang yang mampu biasanya orang yang brilian ya. Brilian, dia tembus pandang sampai indera keenamnya tembus pandang. Artinya memang tembus pandang dalam tanda petik ya. Artinya memang dia punya pemahaman yang beyond, one step ahead. Dia lebih tinggi pemahamannya dalam berkonsep. Dia tidak datang dari langit ya, artinya itu bisa dipelajari. Kalau Anda rajin membaca buku-buku tentang filsafat ya, filsafat tentang filsafat apa saja, bahasa, filsafat life ya, dwelling dan segala macam, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk pendekatan cara yang pertama. Kalian masuk mata kuliah filsafat arsitektur sekarang dengan Pak Denny ya? Ya Pak, masuk. Iya, Pak. Ya, ada ya. Oke, kalau kalian ikuti, itu bisa materi filsafat arsitektur itu bisa memperkuat kalau kalian ingin memilih yang nomor satu, memperkaya dan memperkuat konsep kalian. Tapi hati-hati, pendekatan yang pertama ini, kalau kalian tidak kuat, bisa terpleset sedikit saja habis. nggak ada nilainya desain Anda, langsung dijatuhkan, udah salah semua ya akhirnya. Walaupun tidak ada benar dan salah, tapi semua tidak bisa menerima. Oke, coba kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah pendekatan tentang secara konseptual atau argumentatif ya. Biasanya tekniknya itu pendekatannya adalah menggunakan keyword, menggunakan kata-kata kunci. Dan biasanya menggunakan kata-kata yang bombastic words. Ide desainnya dia akan tercermin ke dalam bentuk fisiknya, ya. Bentuk fisiknya dia mencerminkan keywords-nya, mencerminkan kata kuncinya, ya. Kalau kata-kata bombastik, kira-kira tahu nggak ya? Apa itu kata-kata bombastik? Ada yang bisa memberikan contoh? Coba, boleh berusaha kalau ingin memberikan contoh kata-kata yang bombastik. Ada yang bisa memberikan contoh? Boleh salah kok. Nggak berani ya? Boleh, bukan harus arsitektur. Biasanya yang banyak menggunakan kata-kata bombastik ini adalah artis sinetron, sampai harus mengubah nama, ya. Contoh misalnya Iwan Fals, ya. Nama siapa? Kenapa dia nggak berani muncul dengan nama aslinya? Kenapa kira-kira? Trio Macan misalnya, langsung tahu semua ini. Kenapa
Kenapa mereka tidak mau menggunakan bahasa yang simpel aja sih? Gitu. Ayo, ada yang bisa menjelaskan di sini atau yang memberikan tanggapan? Kenapa kira-kira ya artis-artis itu selalu menggunakan bombastic words, mengganti namanya? Gitu. Loh, Mungkin Pak, hah? Kenapa Haris? Irsan ya? Siapa nih? Kenapa? Sebagai identitas, Pak. Identitas. Jadi lebih gampang dikenal, Pak. Karena kalau Nah, nama itu dia. Itu dia. Itu jawabannya. Kenapa mereka menggunakan bombastic word? Ya, menggunakan bombastic word kadang untuk namanya, diubah namanya, atau untuk kumpulannya, ya, untuk kelompoknya. Band misalnya, ya. Bombastic word yang digunakan. Supaya apa? Supaya yang pertama mudah dikenal. Mudah dikenal. Begitu juga arsitektur. Kalau pendekatannya secara argumentatif seperti ini dan kalian menggunakan bombastic word, ini contohnya di sini adalah misalnya bombastic word-nya adalah liquid repeller, ya. Pelindung dari cairan, ya. Pelindung cairan. Apa itu? Payung. Nama aslinya payung. Tapi menggunakan bombastic word, liquid repeller, ya. Nah, oke, ya, dari payung. Oke, kita ubah-ubah, ya. Kita ambil bentuk payung tadi menjadi denah. Oke, dari bentuk payung tadi, payung terbuka, mau setengah terbuka, mau kuncup, ya, jadikan tampak bangunan. Kira-kira gitu. Ini kan sama juga dengan analogi, ya. Analogi, tapi ditambahi dengan bombastic word. Kalau kita tidak punya tambahan konsep yang lain selain hanya bombastic word ini, maka hadirnya itu hanya kepada bentuk saja, shape based on the keywords. Jadi bentuk itu hanya berdasarkan kepada keywords-nya saja. Dan ini agak lemah, makanya saya katakan tadi ini di posisi yang level paling di bawah. Kecuali Anda orangnya brilian. Siapa saja arsitek yang berani mengutarakan konsepnya menggunakan argumentatif dan menggunakan bombastic word. Salah satunya adalah Zaha Hadid, Frank O'Gary, ya. Mereka menggunakan bombastic word dan desainnya itu lain, ya, aneh, ya, tidak biasa, tapi diterima gitu. Nanti cerita lebih detail tentang Hadid dan Frank O'Gary, ya. Oke, bisa ya? Bisa? Saya lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Yang kedua adalah berbasis berdasarkan kepada isu. Ini yang sebenarnya prosesnya lebih mudah. Levelnya juga lebih tinggi, ya. Lebih tinggi kalau kalian bisa komprehensif mengerjakannya dan menghasilkan desainnya secara betul, ya. Tekniknya adalah secara solving current problems, ya. Solving current problems and side issue through design. Artinya di sini menyelesaikan isu-isu permasalahan yang ada dan yang ada pada site, ya. Dan isu-isu yang ada pada site melalui desain. Jadi dasarnya adalah kekuatan dari proses site analisis Anda. Ditambahin dengan isu yang sedang merebak saat ini, saat Anda mendesain bangunan tersebut. Ya, misalnya sekarang lagi isu tentang pandemi COVID-19. Itu isu. Ditambah dengan mungkin fungsi bangunannya apa, ditambah dengan masalah tapaknya apa. Ya. Nanti contoh di 3 contoh yang saya ambil di sini adalah semuanya adalah berbasis kepada isu. Bagaimana si arsitek berkonsep RIA itu menghormati respect to the site and respect to the tetangga, ya, respect to the neighbor, ya. Neighbor dia respect, menghormati, hadir dengan desain yang baik, ya. Oke,
Yang ketiga adalah pendekatannya ya dengan desain teori. Ya. Approach-nya atau pendekatannya adalah desain based on architecture design theory. Jadi desain yang dihasilkan itu berdasarkan teori arsitektur, teori desain arsitektur yang sudah wujud, yang sudah ada. Ya. Ide desainnya adalah applying the theory into the site. Jadi berusaha mengimplementasikan teori arsitektur ke dalam desain bangunan Anda dalam tapak. Bagaimana caranya? Caranya Anda harus rajin membaca. Ini kalau Anda menggunakan pendekatan ini, maka desain Anda akan lebih stabil. Artinya ketika Anda menjelaskan konsep, ya, mempertahankan defense, ya, desain Anda, mempertahankan ide desain Anda kepada klien, kepada stakeholders, itu akan lebih kuat, tidak gampang digoyahkan. Ketika ditanya mengapa seperti ini, oh ini dasarnya adalah teori ini, teori postmodern architecture dari Charles Jencks misalnya, sehingga saya keluar dengan desain seperti ini. Ini saya mengikuti desain dari modern architecture pop-up dari bukunya si ini, tulisannya di tulisannya si Badu misalnya, atau si siapa, tulisan bapak ini tentang modern architecture pop-up, atau saya merujuk kepada tulisan tentang dekonstruksi, what is deconstruction. Nah, ketika Anda menjelaskan seperti itu dan diimplementasikan, applying to the design, maka Anda lebih mudah untuk Anda lebih mudah untuk menjelaskan dan akan lebih mudah untuk disepakati oleh para stakeholders, baik itu klien ataupun pengguna. Ya. Banyak contoh-contoh teori, ya, banyak contoh-contoh teori dari masa lalu dan sampai zaman sekarang. Bukan berarti teori yang dikembangkan di zaman dulu, Charles Jencks ini contohnya, ini adalah the language of postmodern architecture. Kalian udah belajar sejarah arsitektur? Halo? Sudah? Waktu di semester 2 kalau nggak salah. Semester 2. Salah apa betul itu? Kalau nggak salah. Udah ya? Udah. Kalau udah berarti tahu ya, postmodern itu apa? Iya, Pak. Oke. Jadi sejarah, makanya di manapun di dunia ini, di architecture school, di sekolah arsitektur, pasti dipelajari ada mata kuliah sejarah arsitektur. Apa pentingnya belajar sejarah? Sejarah arsitektur dalam hal ini. Apa pentingnya? Kira-kira. Yuk, silahkan memberikan tanggapan. Apa pentingnya belajar sejarah? Ibarat naik sepeda motor, kita sudah menghafal jalan yang kita lalui setiap hari dari rumah menuju kampus, sampai kita sudah hafal di mana ada lubang, di mana ada yang aspal yang terlalu tinggi, jangan turun ke berem, bisa jatuh, naik motor, ya. Kita sudah hafal, ya. Karena kita sudah tiap hari melaluinya. Begitu juga kita belajar sejarah. Ketika kita belajar sejarah arsitektur dari sejak Mesir kuno sampai sekarang, peradaban Mesir kuno sampai sekarang, kita tahu kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Ya, kebaikan-kebaikan apa, presiden-presiden baik apa yang pernah dilakukan, yang pernah dibuat orang di zaman dulu. Sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu, jangan kita ulangi di masa yang sekarang. Demikian juga analogi naik sepeda motor tadi, ketika kita sudah hafal di mana ada lubang, kita akan refleks akan menghindarinya gitu ya. Naik motor, wah lubang tuh 100 meter lagi, kita menghindari. Itu pentingnya belajar sejarah. Kalau kalian tidak tahu sejarah arsitektur dunia, nah ini tantangannya memang hebat nih arsitek nih. Harus tahu sejarah arsitektur dunia. Dan nanti mahasiswa arsitek juga dituntut memahami sejarah lokalitas arsitekturnya, arsitektur lokalnya maksudnya ya, di kawasan Aceh sendiri dan Indonesia harus memahami.
semakin banyak memahami dan semakin banyak vocabulary pemahaman tentang kesejarahan di arsitektur, maka akan semakin mudah Anda untuk berkonsep RIA berdasarkan pendekatan yang nomor 3 ini. Ya. Ini Charles Jenks tahun 1973 kalau saya nggak silap ya. Kemudian Theorizing New Agenda for Architecture. Ini juga Christopher Alexander ya. Ini juga buku sakti yang sekarang sayangnya beberapa sekolah arsitektur sudah mulai mengurangi ya. Pendidikan arsitektur sekarang ini sudah mengarah kepada sebagian besar ya, melihat kepada bentuk fisikal. Bentuk fisiknya, wah hasilnya seperti ini. Ya. Jarang yang mengembalikan ke pemahaman atau teori-teori tentang arsitektur itu sendiri ya. Theorizing New Agenda of Architecture ini, ya ini dari tahun 1965 sampai 1995 ini berisi tentang apa sih yang sudah pernah dilakukan oleh para arsitek sejak durasi tahun itu, dan apa saja yang saya sebutkan tadi, apa saja kebaikan-kebaikannya, presiden positifnya, dan apa saja kesalahan-kesalahannya. Ya. Ini pendekatan yang ketiga. Oke, yang keempat adalah isu ditambah desain teori. Nah, ini menggabungkan nomor 2 dan nomor 3. Anda punya isu tentang site, misalnya, site-nya berkontur, memiliki kontur yang ekstrim misalnya, dengan kemiringan 45 derajat atau 60 derajat, ya, itu isu. Dan Anda harus melakukan desain di situ. Maka mungkin Anda bisa, untuk memperkuat desain Anda mencari teori yang bisa menguatkan bagaimana nanti saya hadir dengan bangunan yang sesuai untuk kontur yang ekstrim itu. Silahkan, mau pendekatannya menggunakan greenhouse misalnya, atau menggunakan sustainable living misalnya. Ini ketika diiriskan ya isu tadi ya dengan teori arsitektur, silahkan Anda pilih mana yang sesuai, akan menghasilkan solusi desain yang baik. Ini konsep, ya. Gitu. Bisa sampai sini? Bisa diterima? Halo? Bisa, insyaallah. Bisa, Pak. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Jangan di mana yang nggak paham, bilang. Jadi saya bisa jelaskan. Ada yang nggak paham di sini? Oke, kalau nggak ada jawaban berarti setuju ya. Nah, ini kira-kira rangkumannya seperti ini ya. Ada 4 pendekatan. Silahkan Anda memilih salah satu ya. Misalnya Anda menggunakan yang nomor 1, silahkan ya. Betul-betul kuatkanlah di situ ya, betul-betul harus kuat. Kemudian kalau berdasarkan isu silahkan ya, berdasarkan desain teori silahkan, atau berdasarkan yang keempat, kombinasi antara isu dan desain teori. Ini ada contoh archicode ya, quotation atau quotation bahasa Indonesia apa ya? Jargon ya, jargon dari para arsitek. Para arsitek ini mengeluarkan jargon seperti ini, misalnya contohnya dari Frank Lloyd Wright. Jargon dari para arsitek tidak hanya satu ya, banyak jargon dia. Frank Lloyd Wright mengatakan space is the breath of art. Jadi menurut dia adalah ruang itu yang dihasilkan oleh para arsitek adalah nafas dari seni. Oh, maksudnya Anda baca bukunya ya. Anda baca bukunya. Kemudian Le Corbusier misalnya, Le Corbu. Dia mengatakan bahwa the styles are lie. Jadi gaya arsitektur ya, styles di sini, gaya arsitektur itu adalah sebuah kebohongan menurut dia. Karena Le Corbusier ini adalah seorang arsitek yang tidak terjebak dengan style dalam berarsitektur. Ya. Kalian tahu 2 orang ini hidup di tahun berapa? Masih hidupkah mereka ini? Tidak, Pak. Hidup di tahun berapa mereka berdua ini? Ayo yang udah belajar sejarah. 80-an.
70-an ya. 70-an. Sampai 70-an masih hidup, ya betul ya, masih hidup 70-an. Tapi mereka ini, tambah salah satu lagi adalah Miss Van der Rohe dan ada Paul Rudolph juga. Paul Rudolph ya? Walter Gropius, bukan Paul Rudolph. Mereka ini adalah pelopor gerakan modern style ya. Itu mikrofonnya siapa yang itu? Oke, saya mute tadi kan, Muhammad Reza. Oke, mereka ini adalah pelopor-pelopor gerakan perubahan cara berarsitektur. Kemudian diikuti ya, ditiru hampir di seluruh dunia sehingga kemudian merebak apa yang kita sebut sebagai international style. International style atau modern architecture. Jadi modern architecture di sini adalah era di mana kebosanan manusia, kebosanan arsitek dan kebosanan berarsitektur saat itu ya, perubahan dari abad ke-19 masuk ke abad 20. Abad ke-19 dan abad ke-18 ya, tahun 1700-an, 1800-an ya. Itu dunia arsitektur itu dipengaruhi ya, magnetnya itu ke arah Romawi Yunani. Di mana contoh-contoh bangunan-bangunan Romawi dan Yunani itu menjadi preseden hampir seluruh dunia dan diikuti dan diulangi cara desainnya, kecuali di Cina dan Jepang ya, kecuali di Cina dan Jepang. Cina dan Jepang memiliki pendekatan yang berbeda ya. Nah, masuk abad ke-20 ya, dengan adanya revolusi industri ya, ditemukan material-material baru, besi, kaca gitu ya. Kemudian muncul mereka ini ya sebagai saat itu arsitek muda ya. Memang yang melakukan perubahan selalu orang muda ya, orang yang masih muda umurnya. Mereka berani keluar dengan desain yang sama sekali berbeda ya. Contohnya Miss Van der Rohe mengatakan pada saat itu ya, awal tahun 1900-an, awal abad ke-20, dia mengatakan dia paling benci dengan ornamen ya. Beliau yang mengatakannya, ornamen is a crime kalau nggak salah. Jadi dia katakan bahwa ornamen itu adalah suatu kejahatan. Jadi saking bencinya ya, karena bencinya dia dengan ornamen, karena kalian bisa membayangkan arsitektur Romawi Yunani, ya Renaissance, Barok, Rokoko, Gotik apalagi ya, zaman-zaman itu penuh dengan ornamen kan, detail ornamen yang sangat ribet ya. Sangat ya ribet sekali lah, susah ya. Itu kemudian tidak diikuti oleh mereka ini. Mereka keluar dengan desain-desain yang sama sekali baru, desain-desain yang keluar dari pakem yang sudah ada sebelumnya. Makanya statement-statement mereka juga kadang-kadang aneh-aneh ya. Louis Kahn ini arsitek yang dia Muslim ya, dia lebih banyak mendesain di daerah Timur Tengah ya. Dia mengatakan bahwa every building must have its own soul. Jadi dia mengatakan bahwa setiap bangunan harus memiliki ruhnya sendiri. Jadi dia mengatakan ini bisa saja didasari oleh bahwa setiap bangunan pasti akan digunakan oleh orang yang berbeda juga. Makanya soul-nya itu harus berbeda juga. Saya mencontohkan ketika saya studi S2 dulu di ITB, ada seorang dosen arsitek yang ketika dia ingin membangun rumahnya, mengembangkan rumahnya, ya, dia membuat kompetisi desain, membuat sayembara desain, dan di open to public, tapi terbatas ya, hanya kepada dosen-dosen arsitektur ITB dan mahasiswa magisternya, mahasiswa S2-nya yang boleh ikut serta. Artinya apa? Seorang arsitek pun terkadang dia harus memerlukan pertolongan arsitek lain untuk bisa membaca apa sih soul ya, ruh yang
sebaiknya di input atau diinsertkan ke dalam rumah dia nantinya. Karena biasanya seorang arsitek ketika dia ingin mendesain rumahnya sendiri akan tumpang tindih antara bingung dia menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan, ya, sehingga harus meminta pertolongan arsitek lain. Walter Gropius mengatakan architecture begins where engineering ends. Ini dia lebih Walter Gropius banyak mendesain bangunan-bangunan industri, ya, bangunan-bangunan pabrik dan sebagainya. Memang lebih banyak peralatan-peralatan bangunan yang besar-besar dan berat-berat, mesin-mesin, ya, sehingga dia lebih kepada engineeringnya lebih kuat, ya. Dia mengatakan engineering harus diutamakan dulu, engineeringnya sudah fit, sudah masuk, semua mesin-mesin sudah bisa duduk, sistemnya sudah bisa berjalan, maksudnya sistemnya memastikan space-nya sudah cukup untuk mesin, baru arsitektur bisa diolah. Menurut dia seperti itu. Oscar Niemeyer, orang Brazil, dia mengatakan forms follow beauty. Ya. Bentuk mengikuti keindahan. Jadi bentuk itu harus indah menurut dia. Ini Mies van der Rohe mengatakan less is more. Ya. Yang sederhana itu indah. Karena dia paling benci dengan ornamen. Kalian nanti cek bangunan desain-desain Mies van der Rohe macam mana. Antoni Gaudi, ada yang kenal dengan ini? Antoni Gaudi. Nggak kenal ya? Waduh, ini kalian harus banyak kenalan dengan arsitek ini. Baik arsitek luar ataupun arsitek dalam negeri, ya, harus banyak kenalan, ya. Antoni Gaudi dia banyak mendesain bangunan-bangunan yang gayanya hampir seperti gotik, ya, style gotik, tapi sampai sekarang pun sudah berapa puluh tahun nggak selesai bangunannya. Sagrada Familia di Spanyol itu nggak selesai, kan? Anda bisa cek sendiri gimana bentuk bangunannya, ya. Dia mengatakan bahwa nothing is art if it does not come from nature. Ya. Tidak berarti tidak akan bernilai seni kalau bentuk itu tidak datang dari alam. Bisa difahami pernyataan beliau seperti ini karena desain-desain beliau itu, desain-desain Antoni Gaudi itu memang bentuknya itu mengikuti, terinspirasi dari bentuk natural. Kalau bentuk natural seperti pohon, batu, itu kan tidak ada sudut, hampir tidak ada sudut, tidak ada geometri di situ. Ya, bentuknya tidak beraturan, sehingga desain-desain Antoni Gaudi itu banyak tidak beratur, ya, tidak teratur bentuknya, sehingga proses konstruksinya susah sekali. Jean Nouvel, dia mengatakan I think architecture has to be gift. Dia mengatakan bahwa arsitektur itu harus menjadi sebuah hadiah kepada siapa? Kepada penggunanya dan kepada klien. Kalau kita ingin memberikan hadiah kepada orang, pasti kita berusaha memberikan yang terbaik, ya. Ya, terbaik kita berikan supaya bisa dikenang oleh si penerimanya. Ini contoh, ada 3 contoh. Yang pertama MM House, KLM House, dan Bode House. MM House ini pakai bahasa Spanyol, ya. Saya ambil dari mana nih, lupa, dari Arts Daily atau dari Arts 2000, ya, lupa saya. Ini contoh bagaimana proses desain dan konsep yang dihadirkan ini adalah lebih kepada respect kepada site, ya, menghormati site. Contoh misalnya dari proses yang ini. Yang pertama, proses bagaimana dia membuat gubahan bentuk, gubahan massa dari bangunannya. Katakan dia sudah membuat 4 posisi gubahan bentuk dengan fungsi yang itu sudah ditentukan. Pertama yang ini, komponen yang ini, ya. Di sana ada sesuatu nih, mestinya dia memberikan panah, ya, memberikan sesuatu, dan ekspektasi dia akan mengapresiasi sesuatu yang ada ke arah sana. Biasanya view, ya, sehingga dia tetap yang ini bentuknya tetap seperti ini, tidak diputar untuk mengapresiasi view yang ke sana. Yang ini di proses selanjutnya dia diputar karena ada sesuatu yang lain, tidak satu garis dengan ini, dia agak lebih serong ke sana, ada sesuatu yang lain. Itu alasannya kenapa ini diputar.
dia ingin mengejar, ya, mengapresiasi sesuatu ke arah sana, dia putar. Kemudian yang ini proses selanjutnya, yang ini pun dia putar karena dia ingin mengapresiasi sesuatu yang sebelah sana. Demikian selanjutnya yang diputar juga. Sampai yang terakhir itu adalah membuat bukaan, ya, di sebelah atas, karena di sana juga ada sesuatu yang menarik. Gitu. Dan ini dia ternyata di dormitorios, ya, dormitorios yang ini ternyata ada view yang bagus di sana, gitu. Sehingga saya perlu membuat LCD TV screen yang besar, membuat bukaan yang besar, ya, pemandangan gratis, ya, ke arah sana kita apresiasi. Yang ini salon komedor mana ini? Yang ini, ya. Nah, ke sana pun ada view yang menarik. Coba bayangkan ternyata view menarik ke sebelah sana, tapi Anda tetap membuatnya seperti ini, kan nggak dapat, ya, harus diputar. Dan demikian seterusnya, ya, sampai yang jendela miring. Nah ini akhirnya keluarlah dengan komposisi seperti ini. Jadi ketika Anda menjelaskan desain Anda, ini kenapa bangunannya miring, ya, artinya bukan atapnya miring, ya, tapi komposisinya terhadap masa yang lain, kenapa ini nggak paralel, nggak lurus gitu, ya, kenapa miring? Oh ternyata mengapresiasi view ke arah sana, gitu, dan seterusnya, ya. Kemudian orientasi bagaimana tanggapan terhadap datangnya sinar matahari, ya. Ini lebih detail bagaimana olahan bukaan dari sebelah atas. Ini contoh saja, ya. Ini contoh yang berdasarkan isu base nomor 2, ya. Kalau Anda ingin meningkatkan, menggabungkan dengan nomor 3 bisa isu base, kemudian Anda tambahkan bisa saja isu-isu tentang green arsitektur. Bagaimana pengolahan material bangunan, penggunaan material bangunan, itu kaitannya adalah ke green arsitektur. Ya. Nah ini lihat denahnya. Yang ini contoh yang ini House, konteksnya, ya, site-nya itu berada di alam terbuka. Tetangganya adalah alam lebih banyak, natural landscape, ya, lebih banyak lingkungan alami. Ini agak lebih mudah sebenarnya di dalam kita berkonsep, ya. Kita berkonsep berdasarkan isu base. Ya, ini denahnya, ini site plan-nya, dan ini modelingnya, ya, site modelnya. Anda kalau desain studio, proses desain, ya, dalam proses desain sebenarnya dituntut untuk bisa menghasilkan model making seperti ini. Studi model namanya, ya, bukan maket. Ini namanya studi model. Studi model nggak harus bagus, tapi komunikatif, menjelaskan desain Anda. Nah ini dia studi model, ini 3 dimensinya, image 3 dimensinya, dan ini dibangun, ya, bukan tidak dibangun. Kemudian yang kedua adalah KLM House. Ini settingnya agak berbeda. Ini juga pendekatannya adalah isu base, berdasarkan isu. Isunya di sini adalah site-nya itu berada di kawasan gated community atau perumahan, kompleks perumahan yang tetangganya itu lain dibandingkan dengan contoh yang pertama. Contoh pertama alam terbuka lebih gampang, ya, lebih gampang. Di sini si arsitek harus berpikir keras bagaimana bangunan yang didesain itu bisa memiliki ruang-ruang yang baik, ya, ruang-ruang yang baik dan view yang baik dari dalam ruangan ke arah luar. Itu satu. Yang kedua, bagaimana tetangganya nanti mengapresiasi bangunannya. Seperti yang saya jelaskan di pertama tadi, analisis tapak itu harus diperhatikan dari dalam tapak keluar dan dari tetangga yang ada di sekitar tapak ke dalam tapak kita. Gimana kita ingin menghadirkan bangunannya, ya. Ini dia melakukan studi sumbu-sumbu aksis view yang potensial seperti ini, ya. Kemudian dia berusaha mengelaborasi desainnya dengan cara menaikkan, ya, bagian bawah ini tidak di atas tanah, lifting, ya, lifted for extra privacy,
Dinaikkan supaya memberikan privasi yang lebih kepada penggunanya atau kepada pemiliknya. Ketika dinaikkan, maka ruang-ruang yang di sebelah atas itu bersifat lebih privat. Kenapa dinaikkan? Karena kecenderungannya, karena ini berada di konteksnya lingkungannya adalah kawasan perkotaan, biasanya bising ya, kendaraan lewat, di sekitarnya itu bising, sehingga kalau dinaikkan, semua aktivitas privat itu di atas, kamar tidur, makan, semua ada di atas. Nah, akhirnya ada kolong di bawah ya, seperti ini. Ada kolong di bawah. Nah, ini denahnya, ya. Susunan denahnya, ada ruang tidur, ruang makan, dan seterusnya. Ya. Ini juga aksonometrinya, exploded aksonometri, dan ini dibangun. Ya. Lihat bagaimana rumah yang dinaikkan seperti ini, ya, di bawahnya kolong seperti ini. Ini sangat menarik bagi baik pemiliknya ataupun tetangganya. Ya. Tetangganya dia memberikan kesan meneruskan. Ya. Mungkin di sekitar lingkungannya ini atap rumahnya atau arsitektur bentuk rumah existing yang ada itu konvensional gitu ya. Dia tidak mengganggu. Kalau tiba-tiba ini hadir terus sampai permukaan tanah, ini akan menjadi aneh. Ini ada penembusan ruang. Ada penembusan ruang, ya. Sehingga dari level tinggi mata manusia, masyarakat yang beraktivitas di jalan ini, dia tidak terganggu dengan hadirnya bangunan baru di sini. Kecuali dia mendongak ke atas, baru nampak ini. Ya. Sementara dari dalam bangunan ke arah luar juga sangat bebas. Ya. Ini dari arah dalam, lihat bagaimana view yang diciptakan. Ya. Ini dari posisi yang perspektif ya, dari sebelah luar. Yang ketiga adalah boat house, ya. Rumah untuk boat, ya. Sebenarnya ini tempat penyimpanan boat ya, tapi untuk kano ya, untuk kano di tepi danau. Lihat, tetap proses analisis itu, ini juga isu base ya, pendekatan nomor 2. Ya. Bagaimana di saat proses analisis kita harus bisa sudah memetakan di mana view yang bagus, di mana view yang tidak baik, sehingga kita bisa menentukan, mengatur susunan ruang ini, ruang-ruang mana yang perlu diberikan view yang baik dan ruang-ruang mana yang tidak perlu. Di sini ada 2 ya, bagian gym, ya, gimnastik ya, perlu ada view yang menarik ke arah luar. Kemudian ini bagian yang lain adalah bagian office ya, kantor, classroom, dan disediakan sebuah teras yang panjang ya. Ini diperlukan view. Ini contoh bagaimana proses analisis tapak tadi itu mempengaruhi proses komposisi ruangnya, ya, komposisi ruangnya. Ini juga prosesnya sama. Ya. Bagaimana studi-studi yang dilakukan itu semuanya adalah untuk mengapresiasi site. Ini juga lokasinya berada di tepi danau dan tetangganya itu mix ya antara permukiman dan lahan kosong ya, ruang terbuka atau aman ya, sehingga lebih mudah untuk mengeluarkan ide-ide desain yang menarik ya. Nah, ini studi-studi modeling seperti ini sangat membantu. Saya sarankan kalian dalam proses desain pun membuat seperti ini. Bagaimana membuat studi gubahan massa, gubahan bentuk, gubahan massa. Ya. Tuliskan aja nama-nama ruangnya sini. Ini offices, ini apa lagi nih? Ada deck gitu ya, ada gym. Ini alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 30, alternatif 41 ya. Kalau ini pakai skala, harus pakai skala supaya lebih mudah ya. Kalau Anda bisa membuat seperti ini akan Anda bisa membayangkan kesan ruangnya nanti. Seperti ini mungkin ada overhang, kalian bisa merasakan kesan ruangnya seperti apa, seperti ini. Ya. Kalau Anda ini juga ada penembusan ruang misalnya, Anda bisa rasakan. Ini fungsinya, manfaatnya menggunakan studi model ya dalam proses desain. Kemudian ini juga pendekatan konsep. Ketika misalnya Anda memutuskan, si arsitek memutuskan harus menggunakan skin ya, secondary skin untuk bangunannya, maka harus digali ceritanya. Ini bentuk seperti ini harus ada alasannya.
harus ada ceritanya dari mana. Oh, ya cocokologi, ya mau cocokologi atau memang dari studi yang betul-betul komprehensif, silahkan ya. Ini studi yang komprehensif ya, dari bentuk dayung ya, dari bentuk dayung orang berkano seperti ini, kemudian ditransformasikan dan diolah lagi bentuknya menjadi seperti ini skinnya. Fungsinya adalah untuk memblok sinar matahari. Jadi setiap bentuk yang kita propose, yang kita usulkan, itu harus ada ceritanya, harus ada story. Mengapa kita hadir seperti itu? Kenapa skinnya bentuknya seperti ini? Kenapa tangganya seperti ini? Kenapa di sebelah sini itu bukaannya seperti ini? Untuk apa? Kenapa di sini nggak ada jendela? Ya, harus bisa dijelaskan. Dosen saya dulu di ITB sudah meninggal, beliau almarhum Profesor Selamat Wirausonjaya. Beliau mengatakan sebagai seorang arsitek harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Tuhan Yang Maha Esa, itu sangat menyukai keindahan, ya, karena Allah itu maha indah, gitu ya, dan menyukai keindahan. Sehingga sebagai seorang arsitek seharusnya kita berpikir untuk menghadirkan keindahan itu di dalam desain kita. Keindahan itu akan menjadi lebih baik atau diekspresikan dari detail-detail setiap desain yang kita buat. Anda harus memikirkan detail pegangan tangga, ya. Anda harus memikirkan detail tadi skinnya, ya. Bukan copas saja dari SketchUp 3D warehouse, ya. Jangan copy paste aja desain, cari SketchUp 3D warehouse, ambil, copy, letakkan. Jangan, ya. Kalau Anda berbuat seperti itu, maka Anda sudah menjadi pelacur arsitek. Mohon maaf, saya harus menggunakan kata-kata itu, ya. Itu penistaan kepada profesi arsitek kalau Anda melakukan copas seperti itu. Ya. Anda harus kreatif berpikir, ya. Ini juga harus ada ceritanya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliahnya saya akhiri di sini, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan keluar dulu. Halo, jangan keluar dulu. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah ada yang keluar ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Kuliahnya kita akhiri di sini. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, atau mau ditanyakan dulu boleh kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita habiskan kuliah dulu. Tadi kan ada dibilang, bukan ada dibilang apa? Ada toko tadi, lupa saya namanya. Yang Bapak bilang kan nggak suka sama ornamen gitu. Ya, Miss Van der Rohe. Jadi saya penasaran gitu, apa alasan seorang toko yang hebat gitu nggak suka sama ornamen? Padahal kan kalau secara awam itu ornamen bagus gitu loh. Itu sangat manusiawi, Reza, ya. Atau karena menyusahkan arsiteknya gitu? Tidak. Itu karena kebosanan. Anda kalau setiap hari disuruh makan lontong Medan, tiap hari Anda disuguhi makan lontong Medan, tiap hari makan lontong Medan. Ini saya ngomong gitu karena kepingin makan lontong Medan ini. Kalau lontong tiap hari, bosan nggak? Iya betul, bosan Pak. Bosan kan? Miss Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, mereka hidup masa kecilnya setiap hari melihat bangunan yang ornamennya sangat kuat. Iya kan? Mereka hidup di zaman Renaissance, menikmati itu gitu. Di abad akhir abad 18 yang dipertontonkan setiap hari, yang dilihat tuh seperti itu. Jadi biar mereka bosan, berontak. Wah, bosan nih, masa gini gitu. Nah, itu saya jelaskan tadi. Kita perlu belajar sejarah. Di arsitektur, kita berarsitektur itu seperti fashion. Baju, sama fashion. Ada tren. Saat itu, saat Renaissance, saat Romawi, Yunani, trennya adalah ornamen.
Kemudian tren ini karena yang mengapresiasi tren adalah manusia. Tren ini satu saat akan terjadi penurunan. Orang sudah tidak suka lagi dengan tren itu biasa. Ketika tidak suka, maka orang-orang yang berprofesi sebagai baik itu desainer fashion ataupun arsitek kemudian berusaha keluar dengan sesuatu yang lain yang berbeda. Nah, Muncul rektor perubahan lah, Pak. ya, itulah Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe di awal abad ke-20. Frank Lloyd Wright di Amerika, Le Corbusier di Prancis, Mies van der Rohe di Jerman. Tempat yang berbeda, tapi kenapa bisa berontaknya sama gitu ya? Ya. Terus kemudian mereka bukan mendirikan, tapi gaya-gaya yang mereka keluarkan, desain-desain yang mereka keluarkan, kemudian para teoritis yang menuliskan teori arsitektur mengatakan itu sebagai modern movement, sebagai gerakan modern di dalam berarsitektur. Jadi modern movement ini terjadi di awal abad ke-20, modern movement. Nah, modern movement pun ada masa berakhirnya ketika orang sudah mulai bosan dengan international style, dengan dinding putih, garis-garis horizontal dan vertikal. Ya, pola-pola geometris yang kuat. Itu ciri-ciri dari international style atau modern movement, ya. Orang bosan. Kemudian tahun 60-an, akhir tahun 60-an, orang mulai berontak lagi. Keluarlah tulisan dari Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture. Dia mengatakan less is more, untuk mengcounter pendapat dari Mies van der Rohe yang mengatakan less is more. Karena durasi dari awal abad ke-20, tahun 1900-an awal, sampai berapa tahun tuh, hampir 60 tahun ya, kita disuguhi setiap hari dengan lontong Medan tadi, dengan bentuk-bentuk arsitektur yang sama semua hampir di seluruh dunia. Bosan kan? Kemudian Robert Venturi mengusulkan untuk memanggil kembali ornamen. Maka saat itu muncullah gerakan neoklasik. Neoklasik, klasik itu artinya merefer kepada ornamen-ornamen masa kejayaan Yunani, Romawi, Renaissance, Barok, Rokoko, Gotik, gitu. Dipanggil lagi, dikombinasikan dengan modern style, sehingga keluarlah tulisannya Charles Jencks. Dia mengatakan bahwa gerakan perubahan ini disebut sebagai postmodern. Post itu setelah modern, postmodern architecture, the language of postmodern architecture. Ya. Nah, itulah baru muncul lagi ornamen. Kalau dulu dindingnya semua warnanya putih, sudah bermain dengan warna. Kalian cek desain-desainnya Michael Graves misalnya, dengan geometri tapi diwarnain. Menarik, waktu saya kuliah, zaman saya kuliah tahun 89 sampai 90-an itu, gaya postmodern itu masih jaya-jayanya di Indonesia dan Asia Tenggara. Sehingga ketika saya dan teman-teman seperti seumuran kalian, kita terobsesi untuk mendesain mengikuti style postmodern. Itu ya, style. Kemudian postmodern pun meredup juga, nggak lama umurnya, meredup. Hanya sampai tahun 2000-an, awal tahun 2000 itu sudah mulai ditinggal. Karena trennya berubah lagi, sangat cepat perubahan tren itu. Ya. Mulai bercabangnya banyak, ada dekonstruksi, ada bioklimatik, macam-macam percabangannya. Karena apa? Informasi yang sangat cepat. Kalau zaman dulu, makanya durasinya bisa sangat lama, satu style itu ya, menguasai sangat lama, karena informasinya lambat. Dari misalnya yang membawa international style dari Amerika masuk ke Indonesia itu adalah para arsitek atau para mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika. Contohnya misalnya yang tadi saya sebutkan, Profesor Slamet Wirasonjaya. Beliau adalah yang mendesain dengan Pak Suyudi, ya, Pak Suyudi almarhum juga, yang mendesain kompleks kantor DPR MPR RI. Jadi itu kantor DPR MPR RI itu adalah contoh
warisan dari international style. Mereka yang membawa karena mereka belajar dari Amerika. Informasi sangat lambat, menunggu bukan satu generasi ya, satu orang selesai studi 4-5 tahun pulang ke negaranya, baru style itu diimplementasikan. Setelah tahun 90-an, ketika dunia internet tuh mulai merebak dan mulai banyak digunakan dan mulai aksesnya semakin mudah, informasi semakin cepat kita terima. Zamannya kalian ini lagi ya, sehingga style itu sudah semakin sangat berat. Gitu. Itu terjadi perubahan gitu, ya. Oke, bisa menjawab ya. Reza. Bisa, Pak. Bisa. Mantap, Pak. Yang lain lagi pertanyaan? Mana tahu ada? Ada, Pak. Oke. Oke. Kalau nggak ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Ada, Pak. Oh, ada. Siapa? Irsa. Saya, Pak, ya, Pak. apa, Irsa? Silakan. Jadi tadi kan kita ada membahas tentang bombastis tadi, Pak, atau mudah agar desainnya mudah dikenal. Berarti kita itu perlu ciri khas, Pak, kan? Nah, dari pandangan Bapak sendiri, itu gimana cara kita menemukan ciri khas kita sendiri sebagai arsitek ke depannya, Pak? Magang. Caranya adalah magang dan kalian bisa self searching ya, atau finding. Kalian mencari sendiri. Itu diawali dengan minat. Kalau kalian ingin pendekatan misalnya desain teori ya, lebih mudah. Kalian cari arsitek yang kalian senangi siapa. Misalnya Tadao Ando misalnya, atau Biak Engels misalnya. Oh, saya suka dengan desain-desainnya. Oke, mulailah berkenalan dengan si arsitek tersebut. Berkenalan dalam arti kalian berusaha membaca pemikiran mereka, pemikiran dia dalam proses desain. Nggak ada pilihan lain selain membaca buku, ya. Karena kalau arsitek itu berdomisili di kota kita, di Loksmawe, datangin, tanya, kalau bisa mohon, Pak, saya mau kerja di sini, Pak, nggak apa-apalah, nggak digaji, saya mau belajar, itu lebih bagus. Karena apa? Arsitek-arsitek yang terkenal, yang kemudian menjadi terkenal, menjadi populer, itu awalnya seperti itu. Kita lihat Tadao Ando. Tadao Ando, saya sudah pernah cerita, awalnya dia profesinya adalah seorang olahragawan, boxer, tinju. Kemudian bekerja paruh waktu di firma arsitek atau konsultan arsiteknya Kenzo Tange. Karena dia memiliki basic sketsa yang baik, kemudian dia diminta untuk mengerjakan hal-hal yang kecil dalam hal sketsa oleh Kenzo Tange. Lama-lama ya, dia autodidak, ya, dia belajar autodidak dan dilatih oleh Kenzo Tange secara langsung, maka turunlah ilmunya langsung kepada Tadao Ando dari Kenzo Tange. Karena Tadao Ando sudah terbiasa dengan pola-pola desain dari Kenzo Tange, ketika dia kemudian berpraktek sebagai arsitek, itu masih terbawa. Itu biasa. Le Corbusier, sebelum dia menjadi seorang arsitek, membuka firmanya sendiri, dia bekerja di firmanya Walter Gropius di Jerman, sama dengan Mies van der Rohe. Walter Gropius, dia tidak menolak ornamen secara 100%, tapi dia sudah mulai mengurangi. Nah, dari situlah si Le Corbusier dengan Mies van der Rohe terpengaruh. Jadi caranya adalah kalian cari arsitek yang kalian senangi. Siapa? Kemudian mulai cari tahu apa sih pemikiran dia, apa sih ide desainnya, kenapa sih dia mengeluarkan ide bentuk seperti ini, apa dasarnya. Jadi kalian saya sarankan jangan mengikuti copy paste tanpa alasan yang jelas. Oh, saya karena suka, Pak, saya copy paste saja. Nggak bisa seperti itu. Kalau Anda seperti itu, maka Anda akan menjadi seorang arsitek yang tidak kreatif, yang hobinya copy paste saja, copy paste. Ya. Oh, itu cantik, itu bentuknya seperti ini ya, copy lah,
dituliskan di sini. Nggak bisa seperti itu ya. Bisa, makanya proses berpikir kreatif itu penting untuk menghasilkan bentuk-bentuk ide-ide yang baru, ya, yang berbeda dengan bangunan lain dan berbeda dengan arsitek yang lain. Oke, Irsa? Yang lain ada pertanyaan? Ada ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa, pelan-pelan, slowly ya. Oke.